Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. Usalli wa yusallimu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'utsu bil kitabi wal hikmah khatamun nabiyyin wa imamul mursyidin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan ini ya, saya Dinul Haq, anggota penyuluh Kemenak RI dari Kecamatan Kerek ya, akan menyampaikan terkait moderasi beragama. Jadi moderasi beragama. Perlu kita ketahui di Indonesia ini memang sangat beragam ya, budaya, ras, suku, bahasa, bahkan karakter desa dan desa, kecamatan sampai ke pulau dan lain sebagainya itu beragam ya. Nah, di sini titik poin yang akan saya sampaikan yakni terkait keberagamaan dalam beragama. Dewasa ini seringkali kita diterpa isu tentang beberapa golongan-golongan, beberapa firqah. Di situ mengatasnamakan ideologi mereka yang ekstrim ya. Dan itu akibatnya adalah teror. Banyak sekali di negara-negara selain Indonesia, teror, penculikan, penyerangan, pengeboman marak sekali terjadi. Nah, ini perlu kita cari solusi bagaimana negara kita Indonesia ini tidak sampai ya ada cerita seperti negara-negara lain yang perang dan lain sebagainya. Dan berbagai macam keberagamaan yang dimiliki negara Indonesia, keberagamaan agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia lagi. Di Indonesia banyak sekali ormas-ormas Islam, banyak sekali organisasi-organisasi kemanusiaan di Indonesia sangat banyak sekali. Ya. Itu perlu kita ketahui lebih dahulu. Nah, di sini saya ingin perjelas tentang moderasi beragama. Yang pertama, moderasi perlu kita pahami dulu pengertian dari moderasi beragama. Moderasi kalau kita tinjau dalam kamus bahasa Arab itu sama halnya dengan kata-kata wasat atau tawasud ya, atau kata lain tawazun. Berarti yakni tengah-tengah. Jadi kita ambil sikap tengah. Jangan kita condong ke atas, juga kita jangan condong ke bawah. Itu perlu kita catat terkait moderasi atau moderation atau tawasud. Itu kalau kita tinjau dalam bahasa Arab. Yang kedua, kita tinjau dalam kamus bahasa Latin yakni moderatio ya. Di sini sama, artinya sama, yaitu kesedangan. Jadi sedang. Kita ambil sikap sedang ya, apapun perilaku kita, apapun hal-hal kita. Ini dalam bahasa kita tinjau dalam segi bahasanya, berarti moderasi kalau ditinjau dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Latin yakni artinya adalah tengah-tengah, sedang dan juga imbang, tawazun. Sedangkan beragama ya, kata yang nomor 2 beragama yaitu memeluk. Beragama memeluk agama. Kita memeluk agama Islam, Kristen, Buddha dan lain sebagainya, itu beragama. Kata beragama berarti kita mempunyai agama atau memeluk agama. Ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan dua kata ini, moderasi beragama, nah kita ambil titik pengertian apa sih moderasi agama, moderasi beragama. Jadi moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat. Jadi secara tengah-tengah.
Ya, mulanya awal tadi saya sampaikan jangan sampai fanatik di suatu golongan, ya. Jangan sampai fanatik pada suatu ideologi dan lain sebagainya. Intinya kita tawasud, seimbang. Yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Jadi moderasi agama, kita paham agama itu seperti apa. Nah, ketika kita mengamalkan, kita mengaplikasikan kepada sebuah perilaku, kita harus dalam posisi tengah, ya. Tidak kanan juga tidak kiri. Jadi nanti seimbang. Ya, kalau kita cenderung ke ekstrim atau keras, lah ini juga membahayakan. Contoh, banyak sekali negara-negara kita, negara-negara di bumi ini, perang antar saudara, penyerangan, teror, bom dan lain sebagainya banyak sekali. Karena apa? Mereka itu tidak memiliki atau tidak mempraktekkan moderasi beragama. Nah, ini ada beberapa poin yang akan saya sampaikan terkait tolak ukur moderasi beragama. Kemajemukan di Indonesia tidak bisa hanya disikapi dengan prinsip keadilan saja. Jadi kita kehidupan ini tidak cukup dengan adil saja. Kalau kita adil tapi tidak melakukan kebaikan, apa gunanya? Harus dengan kegiatan-kegiatan yang baik, ya, yang baik. Nanti setelah baik kita adil dalam melakukan hal. Nah, itu nanti ketika kita beragama juga harus seperti itu. Nah, sedikit saya kutip dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan. Nah, ini Allah di sini menjadikan umat Islam khususnya, yaitu wasaton, tengah-tengah, moderat, ya. Allah sendiri berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah menjadikan manusia itu wasaton, yaitu moderat, tengah-tengah, ya, supaya dia nanti menjadikan syuhada, akan menjadi saksi kebaikan kepada orang-orang yang di muka bumi ini. Titik poin dalam tolak ukur moderasi beragama, satu, seberapa kuat kembalinya penganut agama kembali pada inti pokok ajaran, yakni kemanusiaan. Jadi kita harus kembali, ya, harus kembali ketika ada suatu persoalan atau apa, kita pandang baik buruknya. Mulanya tadi moderat itu tengah-tengah. Kita bersikap dengan orang lain, kita melakukan hal dengan orang lain, kita bersosial dengan manusia-manusia di sekitar dan sekeliling kita, kita harus wasaton, tengah-tengah, ya. Kita kembalikan yakni pada kemanusiaan, berarti pada sesama manusia. Yang kedua, kesepakatan bersama atau musyawarah. Jadi kalau kita itu melakukan atau mengambil keputusan, itu jangan sepihak. Kalau nanti sepihak, itu kemungkinan akan menjadikan hal tersebut itu kontra antara satu firqah dengan firqah lain, antara teman satu dengan teman yang lain, ya. Terus yang ketiga, ketertiban umum, ya. Ketertiban manusia yang beragam, latar belakang agar bisa tertib, yang bisa memicu suasana beragama yang moderat. Jadi harus tertib. Kalau pengen moderat itu juga harus tertib. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan harus tertib. Nah, jadi mulai awal tadi saya sampaikan terkait problematika, yaitu di beberapa negara-negara di dunia ini banyak sekali yang tidak menerapkan terkait tentang moderasi beragama, akhirnya ricuh. Banyak korban, orang dewasa, orang anak kecil, orang perempuan dan lain sebagainya.
banyak bersimpah darah di negara-negara barat. Gara-gara apa? Tidak mempraktekkan moderasi beragama. Mulanya ini pesan pribadi dari saya, ya, jadilah kalian semuanya menjadikan agama itu moderat. Ya, tidak susah, tidak berat. Ya, tidak ekstremis yang menjadikan perang antara saudara. Ya, insya Allah kalau kalian semuanya mempraktekkan moderasi beragama, hidup dan kehidupan sosial dengan teman-teman sekeliling kita akan menjadi mudah, dan insya Allah negara kita Indonesia ini akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.